Zaman prasejarah, zaman di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Yuk kita mengenal zaman Mesolitikum. Dalam bahasanya, Mesolitikum terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu mesos dan litos. Mesos yang artinya tengah dan litos yang artinya batu. Jadi zaman Mesolitikum adalah zaman batu tengah atau zaman batu madya. Kira-kira kenapa ya Mesolitikum dikatakan sebagai zaman batu tengah ada zaman batu madya? Hal ini dikarenakan zaman Mesolitikum bersamaan dengan masa Holosen pada 10.000 tahun silam. Dan pada masa ini, manusia pada saat itu masih menggunakan batu sebagai peralatan yang digunakan dalam kesehariannya. Ciri-ciri zaman batu tengah atau zaman Mesolitikum. Pada masa itu, manusia sudah mulai hidup menetap dan memiliki tempat tinggal. Kira-kira mereka tinggal di mana ya? Pantai dan gua. Mereka menggunakan pantai dan gua sebagai tempat untuk bertahan hidup dan tempat tinggalnya. Selanjutnya, pada zaman itu, mereka sudah mampu untuk bercocok tanam, namun masih dalam tahap yang masih sederhana. Dan mereka juga sudah pandai dalam membuat kerajinan gerabah. Selanjutnya, mereka masih menggunakan alat yang sama seperti zaman Paleolitikum, yaitu menggunakan batu sebagai alat untuk bertahan hidup, namun memiliki tekstur yang masih kasar. Dan mereka juga sudah mempunyai sampah, yaitu sampah dapur, yang biasanya disebut dengan Kijoken Muadingir. Ternyata ada loh manusia pendukung di zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah ini, yaitu suku Aeta, suku Sakai, suku Aborigin, dan suku Semang. Mereka adalah manusia yang mendukung di zaman Mesolitikum. Kalau kita ngomongin soal masa sejarah, pasti setiap sejarah mempunyai peninggalannya. Maka dari itu, ada beberapa peninggalan dari zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah ini. Yang pertama adalah kapak pendek, berbentuk pendek yang ditemukan di Bukit Kerang oleh P.P. van Steen. Dan yang kedua ada kapak genggam Sumatera atau Pebble Sumatera, ditemukan pada tahun 1925 oleh P.P. van Steen yang sedang melakukan penelitian. Dan kapak Sumatera ini berbentuk dari batu kali yang terpecah-pecah. Maka dari itu dinamakan Pebble Sumatera. Peninggalan yang ketiga adalah pipisan. Pipisan adalah alat penggiling yang lengkap dengan landasannya. Biasanya digunakan untuk menggiling makanan dan digunakan untuk menghaluskan cat merah. Cat merah ini berasal dari tanah merah. Peninggalan yang keempat adalah Abrissotris. Abrissotris ini dikatakan sebagai gua-gua tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka itu digunakan untuk tempat mereka bertahan hidup dari cahaya matahari, dari teriknya panas matahari, dari hujan, dan melindungi diri mereka dari binatang buas. Dan yang terakhir adalah Kijoken Muadingir, sampah dapur, yang dimana Kijoken Muadingir biasanya ditemukan di pesisir pantai, seperti tumpukan kerang, yang disebut dengan sampah dapur. Nah, setelah kita mengenal apa saja peninggalan-peninggalan yang ada di zaman Mesolitikum, ternyata di zaman Mesolitikum terdapat satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Toala. Kebudayaan Toala berasal dari suku bangsa Toala yang mendiami goa-goa hingga akhir abad ke-19, di mana terletak di Lomonjong, Sulawesi Selatan. Kebudayaan Toala ini meninggalkan seperti bilah, alat-alat yang terbuat dari tulang, dan flag. Nah, itu tadi sekian pembahasan singkat terkait zaman Mesolitikum. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah!